Halo Inspiration People, berjumpa kembali di iGen. Kali ini kita kembali mengulang. Di tahun lalu kita sempat ibadah online. Dan dikarenakan situasi di kota Semarang ini, angka COVID masih panas-panasnya. Jadi kita kembali menerapkan ibadah online. Tapi itu tidak menyurutkan untuk semangat kita untuk beribadah secara normal seperti kita di lantai 6, kita juga harus bisa serius untuk ibadah online ini. Dan untuk mengawalinya, aku vendor akan menyampaikan beberapa pengumuman sama seperti MC-MC pada umumnya. Aku ingin menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, atau untuk teman-teman yang baru mengenal tentang iGen Youth atau iGen Young Adult. Teman-teman bisa dengan secara sukarela mendaftarkan diri kalian dengan cara ketik nama, spasi tempat tanggal lahir, dan kirim ke nomor 085866949372. Jadi kita tunggu untuk teman-teman segera mendaftarkan diri Anda. Kita nggak ada henti-hentinya untuk mengingatkan teman-teman bahwa kita punya Velas, kita punya Meet, dan kita punya Ministry. Nah, untuk ketiga hal ini, untuk teman-teman pengen join dan terlibat, teman-teman bisa mengunduh di HP kalian, baik di Apple ataupun di Android kalian, yang namanya MyGBT-KHO. Jadi bisa di-download melalui App Store maupun Google Play. Alright, we ready, girls? And 5, 6, 7, 8. My God is bigger, He's stronger than the rest, He's fearless, and I'ma say it with my chest. Seated in the praises of His people, no one can compare to Him, and there is no equal. Ha ha! I know who I am because I know who I belong to. He's a Prince of Peace, and He's sitting on the throne too. The God of heaven's armies is the God that I am known to. And let me tell you what we gon' do. We going glory to glory, and we're never going back. Strength to strength, taking territory back. Going faster and faster, acceleration, no lag. We that KC squad with the yeah, 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 yeah. Yang selanjutnya, untuk teman-teman jika membutuhkan informasi lebih lanjut tentang ibadah kita, teman-teman bisa kepoin di Instagram kita di @igen.youthexteens atau igen.youngadult. Jadi pantengin dan bisa tanya-tanya ke admin kita yang ramah-ramah. Jika teman-teman ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa melalui rekening kita, melalui BCA ataupun GoPay dan OVO. Jadi buat teman-teman yang tergerak hati untuk memberkati, silakan melalui platform yang tersedia. Oke teman-teman, itu dia pengumuman kita selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman, aku selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan kalian, terus menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer kalau misalnya teman-teman harus keluar rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Meskipun kami harus di rumah kami masing-masing, Engkau yang selalu menjagai kami, Engkau selalu yang menyertai kami ya Tuhan. Dan biar ya Tuhan ketika kami beribadah online ini ya Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan urapan-Mu ya Tuhan yang turun melingkupi kami semua. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah hari ini, Engkau jaga, Engkau sertai kami ya Tuhan. Dan beri kami ya Tuhan kekuatan untuk kami bisa melalui hari-hari kami yang berat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberikan hidup kami Tuhan untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan.
bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar di hidup kami. Kemuliaan bagimu Tuhan, hormat pujian bagimu Tuhan. Haleluya, oh kami menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu 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 Tuhan. Kami memberikan kemuliaan bagimu, oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah Roh Kudus di tempat tertinggi, oh, oh. Haleluya, oh, oh. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, oh. Haleluya, haleluya, oh, oh. Haleluya, haleluya, oh. Kami menyembah Engkau, Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus jamahlah hati kami. Haleluya, terima kasih oh Tuhan, Roh Kudus jamah setiap kami, Roh Kudus jamah hati kami. Kuatkan kami Bapa, kuatkan kami Tuhan, oh, haleluya, 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 oh. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Puji Tuhan, mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua mau belajar dari firman-Mu, dari perkataan-Mu, apa yang Engkau katakan tentang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya kami diciptakan dengan luar biasa oleh Engkau. Sebab itu biar Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau berkati setiap yang mendengarkan, setiap yang menerima firman-Mu hari ini. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu lagi teman-teman. Saat ini kita mau belajar ada satu topik yang cukup menarik ya tentang self development in Christ. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan dirinya, dan dalam konteks kita sebagai orang percaya tentu pengembangan diri kita itu ada di dalam Kristus ya. Dan mari kita melihat sama-sama. Kita buka dulu ayat yang akan kita baca, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Teman-teman, kita perlu sadari bahwa setiap kita diciptakan dengan sangat unik oleh Tuhan. Ya, tidak satu pun yang dijadikan dengan asal-asalan. Ya, tapi kita semua unik. Unik artinya istimewa, beda dari yang lain. Walaupun mirip-mirip, tapi tidak sama persis. Ya, semua kita diciptakan dengan unik oleh Tuhan. Nah, ayat ini berkata bahwa Tuhan itu membentuk buah pinggang kita, membentuk, kemudian ada kata di sana dikatakan menenun. Ya, kita tahu kalau menenun itu membutuhkan yang namanya konsentrasi, butuh waktu yang tidak sedikit untuk bisa menghasilkan sebuah tenunan yang indah. Ya, kita mengerti bahwa di sanalah pemazmur ini menemukan sebuah kata ini ya, keunikan ini ada di sana. Ketika dia ada di dalam rahim ibunya, di sanalah Tuhan mulai membentuk, menenun dia. Ya, Tuhan konsentrasi penuh dengan apa yang sedang dia buat. Jadi kita benar-benar harus melihat bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu mendesain kita sedemikian rupa. Sama seperti seorang desainer yang tidak mungkin dia membuat satu pola atau satu bentuk ya, desain yang sama. Ada 10 misalnya yang dia desain bajunya sama semua, ya, modelnya sama semua, enggak. Tapi biasanya dia apalagi untuk event-event tertentu ya, dia akan mendesain secara khusus ya berbagai pakaian dengan model-model, dengan detail yang luar biasa, diperhatikan satu dengan yang lain, nggak ada yang sama, sehingga harganya juga sangat tinggi ya. Nah, demikian juga Tuhan membentuk kita, dia mendesain kita nggak sama dengan orang di sebelah kita. Bahkan kita yang keluar dari rahim ibu kita nggak akan sama dengan ibu kita, nggak sama persis. Ya, jadi di sini kita melihat betapa luar biasa. Makanya pemazmur berkata, aku bersyukur. Karena dia menyadari bahwa pekerjaan Tuhan ketika dia ada di dalam kandungan itu sudah dimulai di sana. Ya, Tuhan membentuk dan Tuhan punya tujuan, punya rencana, punya keinginan di balik keberadaan kita. Sehingga Daud ini benar-benar mengangkat ini sebagai sebuah ucapan syukur. Oh Tuhan, luar biasa, Engkau ciptain saya dengan sangat luar biasa. Ya. Dan di bagian terakhir firman berkata, jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, berarti kalau kita mau simpulkan di sini, pemazmur ini adalah orang yang benar-benar mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Untuk apa Tuhan menciptakan dia? Ada banyak dari kita, mungkin teman-teman juga mengalami masa-masa di mana bergumul dengan jati diri. Sebenarnya saya ini dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk apa sih? Masa depan saya ini seperti apa sih? Gitu ya. Kita bergumul, bahkan tidak sedikit juga orang yang mengalami dalam hidupnya begitu terpuruk ketika dia tidak menemukan keberhargaan yang sebenarnya dari dirinya. Nah, di sini pemazmur membawa kepada kita untuk mengerti bahwa kita harus masuk sampai kepada titik jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita menyadari, benar-benar menyadari ada desain, ada tujuan Tuhan yang spesial, yang khusus untuk engkau dan saya. Ya. Lalu kalau kita melihat juga hari-hari ini, kita bisa kembali mungkin di keluarga kita, di pekerjaan kita, kita lihat apakah saya ini adalah orang yang sudah melakukan ya segala sesuatu itu sesuai dengan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya, bagaimana kita bisa mengerti itu? Nah, ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah orang yang sudah mengerjakan, artinya berjalan sesuai desainnya Tuhan ya dalam hidupnya, dia itu akan menjadi orang yang punya dampak terhadap orang lain. Itu ciri yang pertama yang bisa kita lihat. Jadi di mana kita berada saat ini, kalau hidup kita berdampak buat orang lain, khususnya ya dampak positif tentunya ya, berdampak buat orang lain, itu berarti kita sedang berjalan nih di dalam panggilan Tuhan, di dalam desainnya Tuhan untuk hidup kita ya. Yang kedua, dia menikmati apa yang dia kerjakan. Itu menjadi sesuatu yang benar-benar menggairahkan hidupnya. Ketika di pekerjaan, ya, ketika dalam pelayanan, dia melakukan hal-hal dan dia merasa happy, ya. Dia senang melakukan itu. Dia tidak merasa kepayahan. Dia bisa menikmati, ya. Dan kemudian yang ketiga, dia bisa menghasilkan sesuatu yang di atas rata-rata. Jadi bukan yang biasa. Kalau orang lain, kalau bahasa kita bilang ngoyoh gitu ya. Tapi dia bisa menghasilkan sesuatu mungkin dengan waktu yang sangat singkat. Hasilnya itu bisa sangat maksimal. Bahkan melebihi dari orang-orang yang sudah mengusahakan untuk melakukan hal yang sama dengan durasi atau dengan jangka waktu yang lebih lama persiapannya. Tapi dia bisa ya dengan waktu yang mungkin singkat ya, seperti seorang penyanyi yang memang dari lahirnya memang dia udah punya suara yang bagus ya. Dia tinggal dilatih, diasah untuk teknik vokalnya. Sehingga waktu dia berlatih sedikit aja waktu yang perlu dia punya ya atau diberikan kepada dirinya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena memang dia sudah punya itu. Tuhan sudah taruh itu dalam hidupnya. Ya. Nah, itu berarti dia sedang berjalan ya sesuai dengan desain Tuhan. Nah, teman-teman, tentu kita sudah mengetahui ada banyak sekali ya tes-tes yang mungkin juga teman-teman sudah ambil, sudah ikuti. Pada saat juga mungkin melamar sebuah pekerjaan, sudah ngikuti yang namanya psikotes dan sebagainya gitu ya. Untuk bisa mungkin pimpinan perusahaan itu bisa melihat, oh ini orang cocoknya dia ditempatkan di mana. Gitu ya. Nah, ada satu tes yang namanya MBTI, teman-teman mungkin bisa tes ya, untuk ada kuesionernya juga ya secara gratis, teman-teman bisa dapatkan di internet. Coba dites gitu, saya ini sebenarnya tipe kepribadiannya apa ya menurut MBTI. Jadi saya nggak akan bahas yang lain, tapi saat ini lebih kepada apa yang namanya MBTI ini. Jadi bagaimana kita mengembangkan ya MBTI ini singkatan ya dari Myers-Briggs Type Indicator. Jadi ini nama dari penemunya. Jadi penemu tes psikologi ini yang kemudian dijalankan, dikembangkan, dijalankan di berbagai perusahaan di seluruh dunia ya, memakai tes ini untuk karyawan-karyawan yang akan masuk untuk bisa bekerja sesuai dengan kepribadian mereka. Supaya apa? Supaya lebih maksimal ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan tidak ada salahnya untuk kita juga mengetahui saya ini sebenarnya orang seperti apa. Sehingga kita juga bisa lebih maksimal. Kita tadi bicara soal mengembangkan diri. Bagaimana bisa mengembangkan diri? Tentu dengan tahu dulu siapa kita. Kan gitu ya. Oke, nah tes ini punya tujuan supaya apa? Supaya
seseorang itu bisa melihat kelebihannya dan juga kekurangannya yang ada dalam dirinya, serta dia bisa fokus untuk mengembangkan kelebihan-kelebihannya sambil apa? Memperbaiki yang kurang dari hidupnya. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi tujuan dari tes ini supaya kita bisa tahu nih kelebihan apa, ya, kekuatan kita apa, kemudian kekurangan kita apa. Tapi kemudian fokus kita harus kepada kelebihan kita. Ya, saya harus ngapain ini ya untuk kehidupan saya selanjutnya. Lalu untuk yang negatifnya bagaimana saya harus menyingkirkan atau mengurangi, ya, meminimalkan ya apa yang kurang dari hidup saya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain ke dalam ke diri kita, tujuan yang berikutnya adalah tentu untuk kita bisa memahami orang lain, teman-teman kita, keluarga kita, pasangan kita dengan cara yang lebih baik. Ya, dengan kita tahu juga, oh ternyata suami saya, istri saya, pasangan saya, teman saya, dia punya kepribadian A, ya. Oh, kepribadian A tuh seperti apa sih? Oh, gini. Nah, kita mempelajari itu dan kita tahu, oh waktu dia berespon, waktu dia mengambil keputusan, gitu kan akan muncul di situ ya. Mengambil keputusan seperti apa, kita bisa mengerti, oh memang karena dia tipe itu, jadi mungkin dia pengambilan keputusannya lebih pelan daripada orang yang satu ini, teman kita yang satu, lebih tek gitu ya. Itu semua bisa kelihatan. Ya, jadi dalam MBTI ini ada 16 tipe kepribadian yang ditemukan. Tentu di luar itu, kalau diadakan penelitian lebih lanjut lagi, mungkin bisa timbul variasi-variasi yang baru lagi. Tapi yang ada sekarang adalah 16 tipe. Dan mereka menggunakan jadi skala kecenderungan. Jadi kecenderungannya ya, jadi yang diukur itu yang pertama adalah dimensi sumber energi. Ya, orang ini ekstrovert atau introvert. Nah, itu yang diukur ya. Jadi ada ini yang pertama, sumber energi, artinya dari mana orang ini dia mendapatkan energi, apakah dari luar ataukah dari dalam. Seorang ekstrovert tentunya dia orang yang menyukai dunia luar. Ya. Dia orangnya lebih senang bergaul, dia menyenangkan dalam berinteraksi sosial gitu ya. Kemudian juga dia menyukai aktivitas-aktivitas dan yang dilakukan dengan orang lain. Ya. Dia fokus dengan dunia luar. Sementara orang yang introvert, dia ini adalah seorang pribadi yang lebih menyukai dunia di dalam dirinya. Gitu ya. Jadi tipe ini biasanya mereka suka menyendiri, ya, merenung, kemudian membaca, menulis, dan tidak terlalu menyukai pergaulan dengan banyak orang. Mereka punya teman, tapi maksudnya enggak yang sebanyak orang ekstrovert gitu ya. Nah, individu ini juga mereka itu lebih mampu untuk bekerja sendiri. Ya, mereka sangat bisa berkonsentrasi, fokus waktu mereka sendiri. Jadi mereka ini cocoknya orang-orang dengan kepribadian introvert ini, mereka ada di back office, ya, pekerjaan-pekerjaan mengolah data dan sebagainya. Nah, ini orang-orang introvert itu baik banget, bagus banget ketika mereka ada di posisi itu, di tempat itu, ya. Nah, ini dua ini yaitu ekstrovert dan introvert. Nah, mungkin kita juga udah bisa lihat nih, saya nih kayak apa nih ya? Saya ekstrovert atau introvert, ya. Kemudian kita juga bisa melihat contohnya yaitu waktu dia sedang capek-capeknya ya, sedang kayak kita kalau punya handphone low bat gitu ya, nyarinya tuh di mana? Dia bisa dapat energi itu dari mana? Apakah dia dengan keluar ya atau dia dengan menyendiri? Ya. Kalau dia capek dan pengen dapat sesuatu ya, energi yang banyak itu dia dapatnya dari luar, berarti dia itu ekstrovert. Dia pergi ya, dia hang out dan padahal udah capek loh pulang kantor mungkin ya, udah capek masih sempet-sempetnya jalan-jalan sama teman-teman ya, mungkin karena pandemi ini juga terbatas ya. Tapi seorang ekstrovert pasti akan mencari caranya gimana supaya saya bisa dapat energi. Ya. Nah, demikian sebaliknya yang introvert, ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah dimensi bagaimana seseorang itu memahami informasi dari luar, yaitu sensing, ya, S, lalu
and intuition ya. Jadi dimensi ini bagaimana seseorang itu memproses setiap data yang masuk dalam dirinya ya. Orang sensing ini dia memproses data dengan cara melihat kepada fakta-fakta yang konkret ya. Jadi apa realita yang ada ya itu gitu ya. Dan kemudian juga dia sering sekali menggunakan pedoman pengalaman ya. Jadi cara-cara untuk yang dia lakukan itu adalah yang sudah teruji, yang sudah pernah. Nah, itu dia lebih baik mengambil itu untuk menjadi keputusannya dia ya. Dia memproses data dengan sesuatu yang benar-benar ada di depan mata secara konkret ya, yang terukur. Nah, sementara sebaliknya untuk orang yang intuition, dia memproses datanya dengan melihat pola hubungan ya. Dia seorang pemikir yang abstrak ya. Seorang konseptual ya. Dia fokus kepada masa depan ya, fokus pada hal-hal bagaimana apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Dia punya ide, punya visi yang jangka panjang ya. Nah, orang-orang ini bisa melihat sesuatu yang di luar box ya. Nah, itu orang yang intuition ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah dimensi bagaimana seorang itu menarik kesimpulan. Thinking ataukah dia feeling. Orang thinking itu adalah orang yang menggunakan logika ya. Kemudian orang feeling itu dia menggunakan tentunya emosinya, perasaannya. Jadi kita nih bagian yang mana? Kita masuk di orang yang thinking ya, yang pakai logika, menganalisa dan sebagainya ya, baru kemudian membuat sebuah keputusan, ataukah kita orang yang lebih cenderung pakai emosi? Ya, bawa perasaan, mungkin begini ya, kayaknya lebih baik kayak gini. Nah itu, ya berarti feelingnya lebih jalan di situ. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah dimensi pola hidup. Nah ini yang dimaksud adalah J dan P, itu simbol yang dipakai. Jadi judging atau perceiving. Judging tuh maksudnya apa? Maksudnya dia itu bukan suka ngejudge, bukan ya, tapi artinya dia punya pola hidup yang lebih teratur. Dia suka keteraturan, rapi, terencana. Ya, apakah saya termasuk di situ atau tidak? Ya, dia teratur, semua jadwal teratur. Nah itu berarti dia masuk di judging. Ya, sementara orang yang lain, yaitu orang yang perceiving, ini lebih fleksibel dia. Ya, pokoknya kalau bisa misalnya ini. Mau rekaman nih jam sekian gitu, oh nggak bisa, saya nggak bisa, tapi nggak apa-apa deh gitu ya, nggak apa-apa deh, saya bisa menyesuaikan. Nah itu orang perceiving ya, jadi dia masih bisa menyesuaikan, lebih fleksibel ya, itu contohnya. Nah teman-teman, dari semua yang saya sampaikan tadi ya, mungkin kita bisa melihat diri kita ini yang ada yang di mana. Apakah saya ini orang yang ekstrovert atau introvert ya? Kemudian juga apakah saya ini juga orang yang benar-benar pakai sensing atau intuition ya? Ataukah juga saya ini adalah orang yang thinking atau feeling ya? Dan yang berikutnya apakah saya ini judging atau perceiving. Semua itu waktu kita mengikuti teman-teman ikuti kuesioner itu akan terlihat ya, saya ini lebih condong kemana. Walaupun semua yang saya sampaikan itu ada dalam diri kita dengan presentasi yang tentunya berbeda-beda setiap orang. Ya, jadi scoring ini bisa kita pakai, bisa kita simpulkan sebagai tipe apa orang ini. Ya, orang ini seperti apa dan kemudian dia cocoknya ada di posisi mana. Bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya. Nah, itu sekilas tentang MBTI. Nah, mari sebelum saya mengakhiri, saya ingin berkata bahwa setiap dari kita, apapun tipe kepribadian kita, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Tuhan membuat kita secara unik, ya, secara unik. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kita dan kita harus maksimal untuk itu. Ayat terakhir mari kita baca di 2 Timotius 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah,
kita harus mengerti di sini bahwa kalau tadi kita sudah belajar, kita masuk di tipe yang mana, saya orang apa, ekstrovert, introvert, dan sebagainya. Dengan mengetahui itu, ya mari membuka wawasan kita untuk, oh berarti saya harus mengembangkan diri saya dengan cara seperti apa. Ya, kelebihan-kelebihan saya, apa yang perlu saya asah lagi, ya, ditingkatkan lagi dalam hidup saya. Karena firman Tuhan berkata, bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi berarti dari awal Tuhan sudah taruh, Dia sudah lengkapi kita. Tinggal bagaimana kita menggali setiap potensi yang ada dalam hidup kita. Bahkan ketika potensi itu mau keluar, ya, banyaknya kita suka ketemu dengan yang namanya tekanan. Tekanan itu justru akan membuat potensi kita keluar kalau kita bisa mengenali itu. Ya, sebab itu firman juga berkata, pemazmur berkata bahwa aku tertekan itu baik bagiku. Nah, pemazmur aja sadar bahwa dalam tekanan itu sebenarnya cara Tuhan untuk memunculkan setiap potensi diri kita. Setiap perbuatan baik, segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita itu bisa muncul saat kita dalam tekanan. Terpenting adalah respon kita. Amin. Respon kita dibutuhkan di sana, respon yang tepat. Dengan kita mengenali diri kita mulai belajar untuk memanage bagaimana saya harus berespon. Ya. Jadi teman-teman, mari kita yakini dengan baik bahwa kita ini orang-orang yang sudah diperlengkapi. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, Tuhan perlengkapi kita dengan setiap perbuatan baik. Tidak ada yang gak baik dalam hidup kita. Karena semua dikatakan firman Tuhan, anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Dan kita yakini itu kita sudah terima. Ya, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita bisa berkembang dan Tuhan bisa menggenapkan semua janjinya dalam hidup kita. Dan kita pun menjadi penggenap rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu dan sedikit pengetahuan yang lain yang boleh kami pelajari. Biarlah membuat kami semakin yakin siapa diri kami di hadapan Engkau. Bahwa kami punya fungsi yang khusus. Di mana Tuhan taruh kami, disitulah kami harus berfungsi dengan maksimal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempat kami, menggantikan fungsi kami. Karena di sanalah Engkau taruh kami Tuhan. Kami bersyukur dimanapun Engkau sudah menempatkan kami. Apapun yang hari ini sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biar kami mau berkata kami bersyukur dan jiwa kami benar-benar menyadari setiap perbuatan besar Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua teman-teman dewasa muda yang ada. Engkau berkati hidup mereka, berkati keluarga, pekerjaan mereka, hubungan mereka satu dengan yang lain. Biar semua ada di dalam anugerah Tuhan. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Kami mau menerima berkat, biarlah berkat damai sejahtera, kasih, sukacita yang dari Tuhan. Bahkan kekuatan yang berlimpah-limpah, perlindungan Tuhan yang sempurna, mengalir, bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.